Oke, selamat berjumpa kembali di Kampung Trader. Di sini saya akan mencoba untuk sharing lagi ya, menjelaskan tentang teknik BBMA. Mohon maaf kemarin itu tidak tampil untuk PDF-nya, itu bukan gara-gara pensilnya ya. Jadi mohon maaf sekali lagi. Oke, di sini saya akan ganti dengan penjelasan yang lebih detail beserta nanti PDF-nya. Oke, yang pertama PDF-nya jangan lupa, nanti PDF-nya saya akan sertakan linknya di bawah deskripsi ya, di deskripsi video ini. Bisa nanti teman-teman untuk pelajari, lihat PDF-nya, tapi jangan lupa lihat juga videonya, karena memang sengaja saya urutkan dari awal, dibuatkan video, kalau sudah selesai baru saya share PDF-nya. Oke. Ya, seperti yang sering saya sampaikan bahwasanya teknik BBMA ini salah satu teknik yang bagus, dan ini adalah teknik yang dari dulu saya pakai. Jadi pertama kali saya menggunakan BBMA, kemudian saya berpetualang menggunakan teknik-teknik yang lain. Ini bisa teman-teman lihat di sini. Ini banyak sekali. Ada beberapa teknik yang sudah saya pernah pelajari. Ini ada SND, kemudian ada juga QML, ini asas supply dan demand, dan juga sub entry. Oke ya. Dan teknik-teknik yang lain sebenarnya. Ada ini Minotauri. Ada juga memang nanti yang akan saya share juga atau saya buatkan videonya. Ini adalah Fibo-nya atau Fibo Musang atau FMCBR. Nanti saya akan rangkum, kemudian saya akan buatkan video setelah teknik BBMA ini selesai. Oke. Nanti untuk PDF yang biasa saya sampaikan ini adalah PDF yang biasa saya sampaikan ke teman-teman. Nanti juga saya akan share. Oke, gitu ya. Jenis-jenis MHV, kemudian candlestick arah. Nah, ini kemarin yang belum saya tersampaikan melalui ini videonya, jadi mohon maaf, tenggorokan lagi kurang enak. Oke, ini adalah diagram BBMA. Jadi teman-teman, dalam BBMA sebenarnya kesimpulannya ada di sini. Ini adalah diagram BBMA atau structure BBMA. Ada ekstrim, MHV, TP wajib. Oh, ini ya. Ekstrim, TP wajib, MHV, candlestick arah, re-entry, candlestick arah, kemudian momentum, re-entry momentum, dan nanti ekstrim. Nah, ini bisa jadi nanti akan membuat yang namanya momentum lagi, dan akan buat re-entry lagi, seperti itu, sampai nanti membuat ekstrim berlawanan. Maksudnya apa? Yang pertamanya ekstrim buy, di sini untuk kenaikan akan membentuk yang namanya ekstrim berlawanan. Karena kita ketahui kalau kita lihat di sini, ekstrim itu merupakan signal awal berakhirnya suatu pergerakan. Maksudnya apa? Dari pergerakan naik, ini signal awal akan berakhir suatu pergerakan kenaikan. Ini untuk extreme sell.
ekstrim biasanya nanti akan terbentuk yang namanya TP wajib. Nah, ini yang disebut dengan structure BBMA atau full setup BBMA itu adalah ini, ekstrim, TP wajib, MHV, candlestick arah, reentry, momentum, dan seterusnya ke bawah. Nah, untuk ini nanti teman-teman akan menghadapi di mana ada ekstrim, terus nanti tidak ada ada TP wajib, atau dari ekstrim langsung menjadi candlestick arah, ada juga, atau dari MHV langsung menjadi momentum, tidak muncul candlestick arah. Ini ya, walaupun nanti ketika sudah muncul momentum otomatis plus ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat candlestick arah itu, kalau kita lihat dari ciri-ciri candlestick arah itu adalah melewati atau breakout MA5, MA10 high ataupun low, dan juga mid BB. Ini untuk candlestick arah kuku. Maka ketika membuat momentum, maka secara otomatis pasti sudah terbuat yang namanya candlestick arah. Namun kadang di candlestick arah di sini tidak membuat yang namanya re-entry, langsung buat momentum. Gitu ya. Nah, ini nanti yang akan menjadi seninya ya, seni ketika teman-teman menghadapi market. Nah, jadi materi ini sebagai gambaran bahwasanya dalam diagram BBMA itu dikasih nama-nama. Sebenarnya kalau teman-teman menggunakan teknik yang lain pun juga sama, cuma dalam BBMA ini dikasih nama. Oh, nanti kalau ada MA5 ada MA5 atau MA510, MA5 MA10 keluar dari top BB, maka disebut dengan extreme sell. Dan juga nanti ada TP wajib, MHV, candlestick arah, re-entry. Oh, ketika ada candle tidak mampu keluar dari top BB, maka akan muncul yang namanya setup MHV sell. Nah, gitu ya. Jadi dari penamaan-penamaan ini yang nanti teman-teman itu gampang. Oh, ini sudah muncul yang namanya MHV sell. Berarti perjalanan market jarak jauh ini merupakan pertanda awal atau setup awal perjalanan market jarak jauh. Maksudnya gimana? Dari kenaikan jadi penurunan. Karena MHV itu adalah market hilang volume, market itu sudah kehilangan kekuatan untuk melanjutkan perjalanannya. Ya, kalau misalnya kenaikan, ya berarti sudah mulai melemah kenaikannya, maka akan membuat yang namanya penurunan gitu. Begitupun sebaliknya, jadi nanti ini tinggal dibalik saja, jadi ekstrimnya di bawah. Nah, jadi ekstrimnya di bawah seperti ini, kemudian nanti membuat TP wajib, MHV, re-entry, CSAK, re-entry, MHV, terus seperti itu ya. Oke, ini adalah contoh setup lengkapnya. Oke, ini contoh setup lengkapnya dalam chat atau di chatnya. Ini ada ekstrim, TP wajib, MHV, candlestick arah, re-entry, momentum, kemudian ada ekstrim. Maka akan balik lagi. Jadi akan seperti ini. Turun. Nah, seperti itu ya. Perhatikan yang ada di sini nama-namanya. Jadi nanti teman-teman yang lupa misalnya bisa lihat di PDF-nya, nanti saya akan kirim linknya, bisa teman-teman download PDF yang biasa saya sampaikan ini. Oke, yang perlu diperhatikan, saya singkat-singkat saja untuk ini karena kemarin sudah saya sampaikan ya. Oke. Selanjutnya, re-entry di time frame besar adalah setup lengkap di time frame kecil. Nah, jadi setiap ada re-entry di time frame besar, maka di time frame kecil akan ada full setup. Yang dinamakan full setup atau setup lengkap itu ini ya. Kembali ke diagram BBMA. Jadi ini adalah kuncinya.
kunci dalam pergerakan BBMA. Nah, oke, kita cek, lihat ke marketnya. Oke, kemarin nih kalau kita perhatikan di gold setelah membuat yang namanya candlestick arah kuku buy, kita tahu di materi sebelumnya adalah ketika muncul yang namanya signal CSAK buy, candlestick arah kuku buy yang mampu melepas MA5 MA10 dan mid BB, maka kita akan tunggu ya di MA5 MA10 low. Jadi kalau buy kita tunggu di MA5 MA10 low. Untuk apa? Re-entry. Nah, di materi tadi, setiap di time frame besar ada re-entry, maka di time frame kecil akan membuat yang namanya full setup. Coba kita lihat di time frame bawahnya. Oke, sebentar. Oke, ini adalah CSAK yang tadi ya. CSAK-nya, kemudian ini adalah re-entry-nya. Oke, kita perbesar biar lebih jelas. Oke, kita tahu di sini ada MA. Oke, biar lebih jelas, ada MA keluar dari low BB, maka ini yang disebut dengan extreme buy. Oke, saya tandai dulu extreme buy. Kemudian candle naik ke atas. Candle naik ke atas mengambil yang namanya TP wajib. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini ya. Teman-teman bisa open posisi di extreme nanti. Oke, cuman ini nanti perlu yang namanya multi time frame. Mungkin di video berikutnya saya akan jelaskan bagaimana kalau kita entry di extreme, kemudian di MHV, dan juga signal atau setup yang lain. Cuman dalam BBMA itu adalah setup atau entry paling selamat adalah entry di re-entry, gitu ya. Oke, kita perhatikan. Ini muncul yang namanya MHV karena candle tidak mampu close di low BB. Nah, jadi di sini adalah MHV buy. Oke, ini adalah MHV buy. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Setelah MHV buy itu adalah membuat yang namanya CSAK buy. Nah, namun di sini di CSAK di sini tidak mengambil re-entry, langsung membuat yang namanya momentum. Oke, cuman tidak apa-apa. Nanti kita berarti di sini menandakan kekuatan market itu sangat besar. Oke, di sini CSAK buy. Terus di sini momentum buy. Inilah yang dimaksud full setup. Ketika di time frame besar membuat yang namanya re-entry, maka di time frame kecilnya akan membuat yang namanya full setup. Full setup BBMA. Kembali kemana? Kembali ke diagram yang tadi. Kembali ke diagram ini. Extreme, TP wajib, MHV, candlestick arah. Nah, disinilah yang disebut dengan full setup. Terus kita entry di mana? Nah, ini adalah poin terpentingnya. Kita entry itu banyak tempat. Kita bisa entry di MHV, atau kita bisa tunggu CSAK dulu, atau kita tunggu momentum, setelah momentum atau re-entry momentum. Tidak masalah, boleh saja. Ini adalah tempat-tempat untuk kita entry.
Jadi setiap ada re-entry di time frame kecil, kita bisa entry lagi. Nah, makanya kenapa dalam BBMA itu kalau teman-teman perhatikan, trader-trader BBMA itu entry lagi, habis itu entry lagi banyak seperti itu. Nah, ini salah satunya. Ini salah satu rahasianya. Nah, gitu ya. Nah, ini sudah masuk ke multi time frame sebenarnya. Jadi kita tahu kalau ada re-entry di time frame besar, maka di time frame kecil akan membentuk yang namanya full setup. Full setup gimana? Full setup sesuai dengan time frame besarnya. Kalau time frame besarnya itu adalah re-entry buy, maka yang kita cari di time frame bawahnya adalah full setup buy. Jadi jangan sampai keliru ya. Karena ada beberapa yang kurang paham BBMA, ada full setup kemudian di entry. Ini yang kita cari adalah full setup BBMA. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Saya rasa ini sudah saya singgung kemarin di video kemarin. Oke, kita akan masuk ke materi ini yang selanjutnya. Setiap kejatuhan akan berlaku yang namanya sideways. Setiap kejatuhan akan berlaku yang namanya sideways. Atau sama juga, setiap kenaikan akan berlaku yang namanya sideways. Sideways itu di mana? Sideways atau konsolidasi, ini yang disebut sideways ya. Nah, itu berlaku sideways terbentuk re-entry di time frame besar. Nah, kita tahu kalau ada sideways, maka kita cek di time frame besarnya. Ini kebalikannya sama yang tadi. Kalau yang tadi ada re-entry, maka kita cek untuk sebagai konfirmasi di time frame kecilnya. Re-entry-nya valid atau tidak. Nah, selanjutnya ini kebalikannya. Kalau di time frame tersebut ada sideways, itu menandakan ada re-entry di time frame besar. Oke, kita lihat. Oke ya, kita coba lihat. Di sini. Kalau kita perhatikan, di sini ada sideways. Ya kan? Sideways itu apa? Kalau dalam BBMA, ketika Bollinger Band itu tidak mengembang dan tidak muncul seperti ini, lurus. Datar ya. Nah, ini adalah sideways. Itu dalam BBMA. Sehingga harga itu naik turun. Kalau kita, ini kan ada sideways. Kemudian kita cek di time frame atasnya, ada apa di time frame atasnya? Nah, benar kan? Ada re-entry CSAK. Nah, jadi di time frame bawahnya, jika kita melihat, oh ini kenapa kok sideways ya? Kita cek time frame atasnya. Itu akan terjadi yang namanya re-entry. Jadi kita tidak bingung ketika harga ini naik turun. Karena banyak trader itu entry sell di sini, kemudian di sini entry buy di sini, naik turun. Nah, kita harus tahu konsolidasi atau sideways ini maksudnya apa. Nah, itu enaknya dalam BBMA kita cek di time frame atasnya. Oh, ternyata di time frame atasnya membuat yang namanya re-entry setelah candlestick arah kukuh, yang menandakan sideways ini nanti untuk kenaikan. Karena harga itu istirahat dulu, harga itu tidak akan selalu naik terus. Nah, jadi juga sejalan dengan yang ada di materi kita pelajari sekarang. Jadi harga itu untuk melanjutkan penurunan itu akan sideways dulu. Begitupun sebaliknya. Misalnya
untuk kenaikan, misalnya naik, ini akan ada sideways di sini, naik lagi, terus seperti itu. Nah, inilah yang dimaksudkan kita lihat di time frame atasnya terjadi re-entry. Itu akan terjadi yang namanya re-entry di time frame atasnya. Oke. Nah, ini di video yang kemarin saya open posisi di sini. Ya, mungkin teman-teman tuh bisa memperhatikan saya itu menggunakan Fibonacci sebenarnya. Menggunakan Fibonacci, kita tarik yang namanya Fibo. Ini nanti Fibo yang akan kita pelajari bareng-bareng. Fibo Musang. Oke, kita cek dulu. Ini adalah IB-nya. IB ini CB1 break. Oke, kita sudah menemukan, maka bisa kita tarik seperti ini. Oke, itu ya untuk penggunaan ketika digabungkan dengan BBMA. Nanti saya akan sampaikan di video selanjutnya ya. Kita pelajari dulu untuk sekarang. Oke. Kalau misalnya kita menggunakan M15 pun juga tidak masalah. Oke, time frame M15 kita tarik time frame M15 atau di M30 juga boleh, yang penting cukup syarat ada IB kemudian ada CB1 break. Nah, kalau kita tarik di M30 harga itu nyentuh di TP2 ya kan, nyentuh di TP2. Kalau kita tarik di M15 maka nanti akan sentuh di TP TP3. Oke, sebentar ya. Oke, kita tarik IB CB1 break. Nah, itu sentuh di TP3. Nah, di sini tidak ada momentum, kita bisa tarik lagi. IB CB1 break. Oke, kita bisa tarik untuk penurunan. Nah, ini adalah yang saya gunakan kemarin. Nah, sebenarnya di video sebelumnya saya juga gabungkan dengan kalau kita gabungkan nih ya, yang video yang kemarin. Nah, kalau saya hapus, oke, saya hapus. Sebenarnya ini saya gabungkan dengan MSC Smart Money Concept, cuman ini default ya, saya tidak ngelukis sendiri, jadi juga sama. Ini masuk di swing order block. Pas di atas dia melakukan koreksi. Jadi sebenarnya juga sama. Kalau misalnya menggunakan ini menggunakan Fibo Musang saja nggak masalah gitu. Nah, ini ada nanti adalah materi Fibo Musangnya ada di sini. Fibo Musang. Oke. Nah, ini adalah FMC bar-nya. Jadi kita akan pelajari bareng-bareng. Ini banyak sekali filenya. Jadi saya juga akan share secara berkala ya ke teman-teman. Yang penting semangat belajar. Kita jadikan channel ini sebagai tempat untuk kita edukasi atau sharing bareng-bareng. Nanti kita akan buatkan grup untuk sharing analisa juga. Gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya. Ini adalah contohnya. Ini contoh saja. Contoh, kemudian ini bentuk-bentuk ekstrim. Jadi di ekstrim itu banyak. Ada ekstrim mendatar, ekstrim mengembang, kemudian ekstrim yang ada momentum, ada ekstrim yang tidak momentum. Jadi ada ekstrim bermomentum, ada ekstrim yang tidak bermomentum.
Nanti kita akan jelaskan lebih mendalam lagi bagaimana kita itu untuk memahami konsep-konsep yang sudah kita pelajari semua. Jadi secara keseluruhan sudah selesai semua, yaitu adalah ekstrim, TP wajib, MHV, candlestick arah, re-entry, momentum, re-entry. Jadi video yang tadi atau video ini itu akan memberikan kita pemahaman ini. Ini adalah poin yang paling penting. Nah, makanya dalam BBMA itu kita menggunakan multi time frame. Nah, jadi kita menggunakan multi time frame untuk menganalisa perjalanan market. Gitu ya. Ini bisa dipakai di time frame mana misalnya? Teman-teman nanya. Ini bisa digunakan di semua time frame. Jadi tentukan dulu teman-teman itu jenis tradernya itu trader yang scalping atau scalper atau intraday atau swing. Biasanya kalau teman-teman kalau saya ya kadang saya menggunakan seperti ini. M15 saya jadikan sebagai time frame pertama, re-entry. Sini kan ada momentum. Kemudian ke time frame M5, time frame kedua. Nanti untuk kode BBMA-nya nanti saya juga akan share juga ke teman-teman. Ini momentum yang di time frame M15. Momentum yang M15, kemudian adalah re-entry di M15. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika ada re-entry, maka di time frame bawahnya akan ada full setup. Di mana full setupnya? Yaitu adalah di time frame ketiga. Time frame ketiganya di mana? Di M1 atau di 1 menit. Kalau kita perhatikan, nah ini adalah cara untuk scalping. Ekstrim, langsung buat yang namanya candlestick arah kuku. Setelah itu membuat re-entry CSAK. Sama saja gitu. Mau di time frame besar, mau di time frame kecil, sama saja. Oh, ini sudah ada IBCB1 break. Oke, kita akan tarik. Oke, kita tarik. Ini adalah sebagai tempat kita untuk open posisi ya. Tadi, oke. Kalau kita perhatikan, candle di re-entry itu ternyata mengambil di level 61 dan juga 50, mau ke 5161. Oke. Target di TP3. Kalau seperti ini bagaimana? Ini kan sudah sampai di TP3. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Kita naik satu time frame. Naik di satu time frame, kita tarik lagi Fibonya. IBCB1 break. Oke. Oke, kita bisa tarik seperti ini. Nah, gitu ya. Misalnya di break lagi, kita naikkan time frame lagi, kita cari IBCB1 breaknya. Jadi enak. Naik turun seperti ini. Kita tahu, oh di sini buat momentum sudah break TP2. Nah, ini kan sudah break TP2 buat momentum. Kita tahu ini adalah BBMA, kita tahu ini ada signal untuk kenaikan, signal momentum buy. Maka kita tunggu re-entry buy. Targetnya di mana? Karena kita sudah tarik Fibo, maka targetnya di TP3. Seperti itu. Jadi kita sudah open posisi di sini. Ya kan? Kita sudah open posisi di sini. Open posisi di sini. Jadi kita open posisinya banyak. Gitu ya. Nah, ini adalah materi
yang mohon maaf yang kemarin memang itu tidak tampil untuk PDF-nya, sebagai penggantinya atau rasa permohonan maaf saya kirim PDF, nanti teman-teman bisa pelajarin, kemudian misalnya ada yang mau ditanyakan silakan bisa tanyakan di kolom komentar. Insyaallah nanti saya akan jawab. Ketika dibutuhkan untuk membuat video, maka saya akan jawab dengan video. Gitu ya. Oke, terima kasih semua. Kita lanjut nanti di next videonya. Oke, kita lanjut di next videonya nanti. Kalau next video fokus ke multi time frame. Ini tadi sudah pemahaman multi time frame secara ini ya, secara globalnya. Nanti kita akan lebih detailkan lagi di video berikutnya. Seperti apa multi time frame, kemudian menganalisa market, sudah seperti ini tadi. Cara menganalisa market seperti tadi. Itu ya. Nah, ini kok bisa ada poin-poinnya? Misalnya teman-teman yang nanya, "Lah ini kok ada poin-poinnya ini di Fibonya?" Ini di setting ya. Saya perlihatkan settingannya seperti ini. Di level itu tinggal ditambah persen sama dolar, itu saja. TP1 kemudian persen dolar, maka nanti akan muncul poin-poin sesuai dengan yang ada di pinggir ini. Oke, terima kasih semua, saya rasa cukup dulu ya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf banget, video kemarin itu malah kurang efektif ya. Saya rasa ini saya baru menyadari setelah ada yang komen tidak muncul. Oke, terima kasih. Saya harap teman-teman tetap semangat, kemudian pelajari terlebih dahulu. Kalau sudah siap atau sudah benar-benar siap terjun di dunia trading, silahkan. Jadi ini hanya sekedar edukasi, tidak ada anjuran atau tidak ada tekanan teman-teman untuk trading, tidak ada. Kalau teman-teman sudah merasa siap untuk terjun di dunia trading, silahkan. Yang penting pahami dulu tekniknya. Misalnya dirasa cocok dengan teknik BBMA, silakan gitu nah. Karena dari saking banyaknya beberapa teknik yang sudah saya pelajarin, ini ternyata saya lebih cocok di BBMA, makanya saya kembali lagi menggunakan BBMA. Oke, terima kasih. Jangan lupa seperti biasa like, komen, dan subscribe ya. Semoga channel di sini bisa berkembang dan lebih banyak manfaatnya bagi teman-teman semua, atau juga teman-teman yang lain yang mau belajar seputar cara menganalisa pergerakan market. Oke, misalnya teman-teman ada yang menanyakan, ini apakah teknik ini khusus untuk forex saja? Tidak. Jadi semua saya juga di sini juga dulu teknik BBMA ini pernah saya gunakan untuk kripto. Masih gencar-gencarnya BTC itu ya, Bitcoin dulu tahun 2000, sekitar 2015 sampai 16 dulu ya. Jadi sudah saya pakai dan juga worth it. Gak bisa. Atau misalnya di saham, boleh, tidak apa-apa. Karena saya sempat megang ini akunnya temen, minta untuk dianalisa pergerakan pasarnya atau marketnya di sahamnya dulu, itu saya juga sudah pernah. Terima kasih semua. Sehat selalu. Semoga lancar rezekinya kita semua. Salam dari kami, salam profit.